Jadi ini sudah Gradle-nya sudah di ini ya, sudah di-build, sudah dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kemarin saya lupa jelaskan bahwa Gradle ini nanti tempat kita menampung modul-modul ya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggunakan widget-widget yang belum tersedia secara default oleh Android Studio, nanti teman-teman bisa tambahkan di dependencies-nya ini ya. Nanti implementation apa gitu. Seperti itu ya. Nanti bisa ditambahkan di sini di bagian dependencies-nya. Jadi di bagian build yang modul ya. Di sini kan ada build Gradle yang project, yang layout maksudnya yang project ya. Kemudian ada build Gradle yang modul. Jadi ada dua. Nah, biasanya kalau untuk implementasi widget atau import widget itu nanti bisa menggunakan menambahkan di bagian dependencies-nya. Nah, di sini misalkan nanti. Seperti itu ya. Oke. Jadi terkait dengan ini mungkin saya akan masuk saja ke trace. Kita masuknya ke layout ya. Kita masuknya ke layout. Nah, ini dia. Oke, ini adalah layout kita. Di sini defaultnya, layout defaultnya ketika pertama kali kalian create project itu adalah, oke sebentar, ini kok dia kamu gede. Ketika pertama kali kalian create project atau project pertama yang kalian jalankan itu menggunakan constraint layout ya. Jadi menggunakan constraint layout. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa layout. Saya akan flashback lagi di pertemuan pengganti kita yang linear layout itu ya. Oke, saya akan bahas mulai dari linear layout. Sebenarnya tidak semua layout itu pernah saya gunakan ya, sehingga nanti mungkin ada beberapa layout yang saya jelaskan secara umum saja ya, apa generalnya itu seperti apa sih layout ini. Nah, yang pertama adalah linear layout ya, implementasinya seperti apa. Oke, ini mungkin saya hide dulu saja supaya lebih luas untuk editornya. Oke, sebentar. Saya cek dulu untuk projectnya supaya nanti ketika dijalankan dia tidak error ya. Oke, saya ke project structure-nya dulu. Project structure, kemudian saya ke modules. Oke, karena saya menggunakan API yang 30, ini saya turunkan saja ke API 30. Ini udah pas ya, kita gunakan yang 30.0. Ini poin 2. Oke, kemudian di bagian default config-nya untuk targetnya yang 31 SDK versionnya saya ubah atau saya turunkan menjadi yang 30. Oke, saya apply dulu. Kita disinkron ya, ini proses sinkronisasi. Jadi dia akan menyesuaikan dengan konfigurasi yang kita lakukan. Kalau sudah di OK saja. Oke, tunggu sebentar sampai Gradle project-nya selesai diinstalasi ya. Oke, udah berhasil instalasi Gradle project yang sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi ya. Jadi kita menggunakan API level 30 untuk SDK targetnya. Oke, kemudian di sini, nah ini jangan di ini ya, jangan begitu diperhatikan. Di sini dikatakan ini hanya apa ya namanya? Warning seperti peringatan saja bahwa Kotlin Android extension. Nah, itu udah di-deprected gitu ya, udah deprected gitu. Nah, jadi please use this migration guide. Nah, jadi kita diminta untuk menggunakan yang Kotlin Android extension dependencies gitu. Oke, seperti itu ya. Bukan ini, yang mana dia ya? Sebentar. Kita diminta untuk menggunakan yang view binding ya. Kita diminta untuk menggunakan yang view binding. Jadi tinggalkan penggunaan Kotlin Android extension, kemudian gunakan yang view binding. Oke. Ini jangan ini ya diabaikan saja gitu. Sebentar diabaikan saja dulu. Oke. Kita masuk ke layout yang pertama di sini. Untuk layout yang pertama adalah linear layout. Ini akan saya hapus saja. Oke, mulai dari Android X ini karena yang kita gunakan adalah Android X ya. Saat ini project saya itu adalah Android X. Ada versi di bawahnya ya. Jadi ada beberapa penggunaan widget-widget nanti yang tidak support di Android X. Jadi kalian nanti harus sudah menggunakan saya lupa. Jadi ada library yang udah support di Android X untuk penggunaan widgetnya. Oke.
Yang pertama ada linear layout, langsung saja. Kalau kalian ketikkan L-nya menggunakan huruf kecil, dia tidak akan keluar. Tapi kalau kalian menggunakan huruf besar atau capital, bagian L-nya nanti dia keluar. Linear layout seperti ini. Oke? Nah, linear layout itu tidak perlu. Ketika pertama kali kita create project, itu kan udah ada teks gitu ya. Udah ada text view. Nah, text view itu seperti apa sih? Text view itu seperti label, teman-teman. Ya, seperti label gitu. Dia hanya menampilkan string saja, seperti ini, hello world. Dia hanya menampilkan string. Kok posisinya udah tidak di tengah karena kita sudah mengubah ke linear layout. Jadi nanti atribut-atribut yang digunakan juga berbeda. Ya, nanti kita bisa membuat posisi hello world-nya ke tengah dengan menambahkan atribut orientation dan juga graffiti ya nanti. Oke. Yang pertama, di sini di bagian text view, karena kita sudah menggunakan linear layout, kita tidak perlu lagi menggunakan atribut constraint, teman-teman. Jadi constraint ini kan seperti batas bawah, batas kiri, kanan, batas atas, itu sudah tidak perlu. Karena kita tidak menggunakan constraint layout. Ini kita hapus saja. Ini saya hapus. Oke, jadi yang seperti ini, saya save dulu ya. Oke, saya save dulu. Nanti teman-teman bisa melihat segala bentuk perubahannya pada bagian sisi kanan. Nah, pada bagian sisi kanan, kalau kalian belum ada gitu, atau seperti ini, kalian klik saja layout validation. Gitu. Nanti dia bentuknya real time gitu ya, perubahan-perubahannya. Oke, kalau sudah, nanti misalkan di sini kita mau buat teks hello world-nya ke tengah, kalian sebenarnya bisa menambahkan yang pertama itu namanya adalah orientation. Orientation-nya mungkin dijadikan vertikal saja, nanti dia jadi tumpukan ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk graffiti-nya mungkin kita buat center. Nah, jadi posisinya ke tengah lagi gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan linear layout itu. Jadi, oke, sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi linear layout itu apa? Linear layout itu kita gunakan untuk membuat tata letak yang sejajar gitu ya. Nah, sejajarnya ini seperti apa gitu? Karena di dalam linear layout itu ada orientation yang bentuknya vertikal, ada orientation yang bentuknya horizontal. Saya tunjukkan dulu perbedaannya. Eh Sebentar, ini apa? Auto draw. Nah, misalkan kalau kita punya layarnya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan linear layout yang orientation-nya itu bentuknya nanti adalah vertikal ya. Kalau yang orientation-nya vertikal, maka nanti bentuknya tumpukan. Jadi widget-widgetnya ini nanti bertumpuk gitu, seperti ini. Kalau kita menggunakan edit text semua ya. Nah, tapi ini yang vertikal ya, kalau kita menggunakan orientation yang vertikal. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan orientation yang horizontal, bentuknya nanti sejajar gitu. Jadi misalkan ada edit text di sini, kemudian nanti ada edit text lagi di sini. Kemudian ada lagi edit text nanti di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi bentuknya horizontal. Kalau yang vertikal itu dia nanti bentuknya tumpukan. Kita coba saja ya. Misalkan di sini saya tambahkan misalkan di sini. Saya tambahkan image saja kali ya. Oke, saya tambahkan image. Sebentar, ini saya hapus dulu. Atau kalau tidak image, edit text saja ya. Oke, saya tambah edit text. Ini saya buat yang pertama, width-nya sebentar. Edit text. Yang ini saya buat match, yang ini saya buat wrap ya. Ini saya rasa udah tahu bedanya karena di pertemuan ketiga sudah saya bahas ya terkait dengan
match parent dan wrap content ini seperti apa. Oke, saya tambahkan backgroundnya supaya nanti kelihatan ya warnanya, kelihatan dari warnanya gitu. Oke, posisinya di sini mungkin centernya akan saya hapus, gravity centernya. Oke. Atau ini kita buat wrap saja ya, biar nanti kalau kita menggunakan yang horizontal itu kelihatan. Ini nggak kelihatan ya. Oke, saya buat match saja lah. Match. Nah, jadi dia kelihatan. Mana? Oke. Nah, misalkan mungkin saya tambah padding lagi di sini biar ada space-nya gitu ya. Saya tambahkan padding jarak gitu. Misalkan saya menggunakan 5 dp. Nah, satuannya itu adalah dp ya, teman-teman, kalau di mobile apps. Oke, jadi dia ada jarak ya, sisi sebelah kiri, atas, kanan, kemudian di bagian bawahnya juga sebenarnya ada. Nah, ini tergantung teman-teman mau pakai yang 10, jadi nanti space-nya semakin lebar gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya tambahkan lagi edit text di bawahnya gitu ya. Saya tambahkan lagi edit text di bawahnya. Oke, yang ini kita buat match, yang ini kita buat wrap content, kemudian saya tambahkan background-nya di sini primary saja ya, karena yang di atas udah color accent. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan bentuknya itu tumpukan gitu ya. Oke, misalkan saya tambah satu lagi gitu ya. Saya tambahkan satu lagi edit text-nya. Oke, di sini match, kemudian di sini wrap content, kita tambahkan background. Oke, background-nya yang ini aja. Tinggal saya tambahkan slice untuk tutupnya ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan bentuknya itu tumpukan ya. Kalau kita menggunakan yang vertikal, sekarang saya akan saya ubah ke bentuk yang horizontal gitu. Nah, ini sebenarnya dia ada dia posisinya di sebelah kiri. Coba ini saya ubah, bisa tidak ya kalau saya ubah jadi wrap content. Oke, jadi hilang ya dia sebentar, atau saya buat 50 dp gitu. Oke, seperti ini saja ya. Saya buat 50 dp atau tambah lah ya 100 gitu, 100 dp. Kemudian di sini saya buat 100 dp juga, 100 dp, dan yang di sini juga saya buat 100 dp. Biar kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa, nah ini sudah saya set. Oke, mungkin saya tambahkan left, margin left ya. Saya tambahkan margin left-nya di sini, misalkan bukan margin left. Kalau yang bagian ini berarti sisi sebelah kanannya ya, berarti margin right. Saya tambahkan margin right, misalkan 10 gitu, 10 dp. Ada tidak ini? Oke, ada ya. Jadi dia ada jaraknya dengan edit text yang berikutnya. Di sini juga saya tambahkan margin right-nya, saya tambahkan 10 dp, dan yang terakhir tidak perlu ya karena udah selesai. Nah, jadi kalau teman-teman pakai orientation yang horizontal, bentuknya seperti ini. Oke, kalau pakai yang vertikal, bentuknya numpuk nanti. Nah, seperti ini. Dia tumpukan. Tapi kok rapat lagi, Pak? Ya, rapat lagi. Karena di sini yang kita set adalah margin right-nya. Jadi, apa ya, sisi sebelah kanannya gitu. Jadi, yang ada space itu adalah sisi sebelah kanannya. Nah, kita tidak menambahkan, kalau kalian mau menambahkan space, kalian bisa menggunakan margin bottom gitu. Margin bottom. Misalkan 10 dp gitu ya. Nah, ini nanti ada space-nya. Nah, seperti ini. Oke. Mau tambahkan yang bawah silahkan. Margin bottom. Nah, ini adalah atribut-atribut yang bisa kalian gunakan. Nanti kalian explore saja ya. Karena ada banyak sekali atribut-atribut dari setiap widget yang tersedia di Android Studio. Seperti itu. Oke, ini adalah linear layout ya. Nanti pada penerapannya gampang sekali. Misalkan kalau nanti kita mau bikin, karena saya lebih sering menggunakan linear layout ya, bukan linear layout, ya linear layout, lebih sering menggunakan linear layout. Saya tunjukkan saja di sini. Salah satu penggunaannya, ini saya hapus saja. Itu kalau saya biasanya kalau kita membuat yang namanya form login gitu ya. Kalau di form login itu kan ada text field-nya gitu, ada labelnya, ada juga edit text-nya gitu ya. Misalkan saya tambahkan yang pertama di sini adalah text view-nya gitu ya, text view. Nah, text view-nya saya buat ini apa? Yang pertama
kita pakai wrap aja ya. Kemudian teksnya di sini saya tambahkan, misalkan teksnya di sini adalah username. Username. Seperti ini. Kita tutup. Nah, jadi ada username. Nanti di bawahnya kita tinggal tambahkan edit text-nya, teman-teman. Edit text. Kita edit text-nya di sini saya buat wrap saja ya. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan dalam bentuk ukuran juga tidak apa-apa seperti tadi. Kemudian di sini saya tidak pakai teks. Biasanya kalau di apa namanya edit text itu bukan teks ya yang disisipkan di dalamnya, melainkan apa? Melainkan hind. Hind itu kalau di web itu nama placeholder. Kalau kalian tahu atribut placeholder, biasanya yang seperti ini. Kalau saya tunjukkan sebentar, siap UTY gitu ya. Nah ini namanya placeholder. Yang NIK atau NPM ini namanya placeholder kalau di pemrograman web ya. Nah kalau kita ketikkan nanti dia hilang gitu. Ya, seperti itu. Nah di mobile apps atau di khususnya pemrograman Android itu namanya hind, atributnya hind. Nah seperti ini. Oke, misalkan tuliskan masukkan username gitu. Kita tutup dulu ya. Nanti dia ada. Tapi ini kan masih tumpukan karena masih vertikal di sini saya buat. Kalau saya buat horizontal, dia bentuknya nanti linear gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke, seperti itu ya. Nah, cuma nanti masalahnya kalau kita bikin horizontal, kalau misalkan saya tambahkan untuk bagian password lagi. Misalkan teks saya buat wrap ya, sama-sama wrap. Kemudian untuk teksnya saya buat di sini password. Oke, seperti ini saja. Berarti yang atas juga saya tambahkan seperti ini. Oke, kemudian saya tambahkan edit text gitu. Misalkan wrap juga ya, sama dengan sebelumnya saya tambahkan hind. Hind-nya di sini masukkan password gitu. Ini saya contohkan saja ya. Nah, ini kan bentuknya horizontal gitu ya. Bentuknya horizontal. Nah, gimana supaya posisinya bisa benar gitu loh. Kita kan mau posisinya itu seperti ini ya. Pada dasarnya, kalau kita lihat form login, itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, misalkan di sini ada teksnya gitu ya. Kemudian di sini ada edit teksnya gitu. Ini text field-nya. Kemudian di sini ada text field-nya, di sini edit text-nya. Kemudian nanti di sini mungkin ada button gitu ya. Buttonnya biasa full gitu. Login misalkan. Nah, pada dasarnya kan seperti ini ya. Nah, di sini ada yang bentuknya, kalau kita mengacu pada bagian yang ini teman-teman, ini kan orientation-nya apa? Ini orientation-nya horizontal. Ini menggunakan orientation yang horizontal. Begitu juga dengan yang ini. Sama, dia menggunakan orientation yang horizontal. Kalau kita mengacu ke sini ya, ke dua widget yang kita gunakan di sini. Tapi kalau kita mengacu pada keseluruhan widget yang kita gunakan, ini kan bentuknya tumpukan ya teman-teman. Nah, kalau bentuk tumpukan itu artinya orientation-nya adalah vertikal. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan lebih dari satu layout gitu. Di layout terluarnya, untuk keseluruhan widget itu kan vertikal. Kita gunakan saja orientation yang vertikal. Vertikal. Nah, seperti ini. Nanti dia jadi tumpukan semua. Nah, seperti ini. Ya, jadi tumpukan. Tapi saya mau username sama apa namanya? Text view yang username dan edit text yang username ini bentuknya horizontal. Tinggal kita tambahkan layout lagi saja. Layout apa, Pak? Layout yang linear gitu. Oke, di sini kita buat misalkan sebentar, ini saya pakai math saja, kemudian yang ini kita pakai yang wrap saja ya. Kemudian saya butuh paddingnya nanti di sini. Oke, saya gunakan padding atau langsung saya buat orientation dulu saja. Orientation di sini kita mau yang horizontal. Kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini udah cukup. Nanti kalau kalian ini belum bisa. Oh ya, belum saya tambahkan. Oke, ini belum ada tutupnya. Sebentar, pakai yang gini aja ya. Kalau untuk apa namanya, biasa saya pakai yang seperti ini. Jadi sebentar, ini saya enter ke bawah dulu.
Nah, ini linear layout. Jadi untuk yang username, text view yang username dan edit text yang username ini saya cut, saya pindahkan di dalam linear layout-nya. Nah, di sini. Saya paste. Oke, kita lihat ya. Nah, bentuknya udah seperti ini. Username, masukkan username. Ya, begitu juga dengan yang di bawah. Kalian bisa tambahkan linear layout lagi. Linear layout, yang ini kita buat match, yang di bawahnya wrap content, kemudian orientation-nya kita buat menjadi horizontal, kemudian kita tutup ya. Nah, kita enter, berarti nanti yang di bawah ini kita masukkan ke dalam linear layout yang orientation-nya horizontal. Saya paste, nah nanti di sini juga berubah ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita menambahkan nanti button gitu. Nah, buttonnya, kalau button, ini kan bentuknya tumpukan ya. Dia mengacu pada keseluruhan widget yang digunakan. Berarti dia masuknya ke vertikal gitu. Nah, kita tidak perlu lagi membuat layout di sini. Kita cukup mengacu pada layout secara umumnya saja, yaitu yang vertikal ini. Tinggal dibuat saja gitu ya, button. Oke, buttonnya saya buat untuk yang width-nya saya buat match. Jadi dia mentok sebelah kiri dan sebelah kanan. Lebarnya mentok ya, menyentuh sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian untuk height-nya, sisi atas bawahnya saya buat wrap saja. Jadi tidak saya buat mentok gitu. Saya tambahkan background supaya kelihatan pakainya yang Asian saja di sini mungkin. Oke, kemudian saya tambahkan teks. Teksnya di sini misalkan login gitu ya. Nah, seperti ini. Saya tutup dulu. Oke, udah jadi ya. Nah, nanti bisa kalian tambahkan untuk beberapa atribut yang ada di sini. Misalkan untuk text color-nya gitu. Ini kan warna hitam, mau diubah warna putih, kalian bisa menggunakan color gitu. Nah, untuk yang text color-nya kita gunakan yang putih. Atau yang lain ya. Ini belum ada warna putih, teman-teman. Kalau teman-teman mau mendaftarkan warna, bisa ke project. Oke, jadi kita mendaftarkan apa ya, value-value-nya itu di apa namanya? Di sini. Di directory value. Kalian cari saja di res. Oke, setelah ke res nanti ada values. Nah, di situ ada color, ada string sama style. Style ini saya belum pernah gunakan. Oke, kalau color itu untuk pewarnaan. Kalian bisa menambahkan warna di sini. Misalkan saya tambahkan color name misalkan putih gitu. Putih apa ya, putih dasar gitu ya, warna putih dasar gitu, warna atau color kita samakan aja ya, color white ini aja. Nah, color white, kodenya apa, heksadesimalnya. Nah, kalau teman-teman bingung heksadesimalnya color, teman-teman bisa ke color heksadesimal. Nah, ini dia color heksadesimal. Nanti bisa yang ke atas tadi ya. Nah, kita yang ini aja, HTML color codes. Nah, di sini ada kode-kode heksadesimal untuk warna gitu. Teman-teman kalau mau warna yang apa, misalkan warna yang merah di sini langsung saja. Nah, ini warna merah. Bisa disesuaikan ya. Nah, misalkan saya mau warna putih. Kalau warna putih itu kan berarti di sini nih, pojok sebelah kiri atas. Sini ya. Nah, warna putih itu FFF. Nah, ini kode heksadesimalnya di sini. Ya, jangan lupa nanti ditambahkan hashtag. Nah, ini dia kode heksadesimalnya di sini juga ada. Nah, untuk warnanya bisa kalian geser-geser saja. Nah, sebenarnya ini di beberapa software juga ada ya, di Microsoft Word, kemudian di apa namanya? Photoshop juga ada gitu. Kalau kalian mau menggunakan yang di sana ya silakan saja, karena sama-sama dalam bentuk heksadesimal ya, karena itu adalah standarnya. Oke, tadi yang putih menggunakan hashtag, kemudian app, bisa menggunakan app sebentar, app-nya 3 apa 4 ya, saya lupa. Nah, bisa menggunakan app sebanyak 4, kalau 3 bisa tidak dia? Oh, bisa juga ya, app 3, tapi pada dasarnya heksadesimal warna itu ada 6. Nah, ini warna putih ya. Oke, berarti kalau kita, nah ini udah kita daftarkan. Jadi kita daftarkan dulu, nanti kita panggil gitu. Sama saja ketika teman-teman buat yang namanya function. Kita buat function, ketika nanti mau kita gunakan, tinggal kita panggil saja ya. Ada istilah call function gitu ya. Atau kalau di OOP namanya instansiasi gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di sini.
Tinggal dipanggil saja. Cara manggilnya gimana? Tinggal kita mention nanti. Oke, saya balik lagi ke activity main-nya. Nah, di sini kita mention, teman-teman. Gimana, Pak? Pakai add. Ya, pakai add. Tadi color yang kita buat yang mana? Oh, yang ini dia. Color, slice, color white. Tinggal teman-teman pilih, enter saja. Oke, kalau sudah, nanti otomatis di sini warnanya berubah menjadi putih. Warna teksnya ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan yang lainnya. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan teks yang ada di sini, teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendaftarkan string, bisa ke sini. Kalau style nanti bisa dicari ya, saya belum pernah menggunakan untuk yang style. Nah, di string ini teman-teman nanti bisa tambahkan gitu. Bisa didaftarkan. Saya daftarkan string misalkan di sini. String name gitu ya, string name. Nah, ini ibaratnya sama saja kita membuat nama variabel, sama seperti di color. Color white ini nama variabelnya gitu loh, ya, atau nama fungsinya ya kalau kita mengacu pada pemrograman OOP yang nanti kita mention gitu, yang nanti kita panggil gitu ya. Oke, string name-nya misalkan di sini kita sesuaikan saja karena di sini btn login, nanti mungkin saya buat btn underscore login gitu saja. Btn login. Nah, stringnya apa? Stringnya mungkin login menggunakan huruf besar semua seperti ini. Capital ya atau uppercase. Nah, tinggal nanti kita mention saja ke activity main-nya, kita langsung mention saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan string di sini lagi nantinya. Kita tinggal mention menggunakan add, kemudian nanti kalian tinggal cari saja. Di sini ada button btn underscore login. Tinggal di enter. Nanti di sini dia juga langsung mention ke stringnya ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Mungkin backgroundnya saya ganti saja. Ini terlalu ini ya, color action. Add sebentar. Primary aja ya, warna biru nanti. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah penggunaan linear layout. Saya jujur saja lebih sering menggunakan linear layout dibandingkan layout yang lainnya ya. Saya lebih terbiasa, maksudnya sebelumnya juga lebih sering menggunakan linear layout. Oke, untuk yang ini tidak saya jalankan projectnya karena di sini udah kelihatan perubahan-perubahannya ya. Jadi kita juga masih belum masuk pada pemrograman Kotlin-nya ya. Kita masih ke desainnya dulu. Oke, kemudian layout yang berikutnya ada yang namanya relative layout ya. Kalau relative layout itu adalah jadi kita membuat tata letak itu menyesuaikan dengan widget lainnya. Jadi widget yang ada di sebelah kirinya atau widget yang ada di sebelah kanannya gitu. Nah, otomatis nanti kita butuh yang namanya apa nanti ya? Kita butuh yang namanya ID. Ya, jadi ada atribut ID. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Oke, ini saya hapus ya. Oke, ini orientation-nya saya hapus. Nah, ini saja cukup. Padding tidak, saya ubah jadi relative layout. Nah, kalau di relative layout ini, misalkan saya buat dulu ya, saya buat text view. Jadi dia untuk memposisikannya kita harus mengacu pada parent-nya gitu. Parent-nya itu kayak tetangganya gitu loh ya, atau siapa yang terdekat gitu, atau acuan kita. Bisa juga berupa widget gitu ya. Nanti akan saya contohkan Android layout with ini misalkan saya buat apa ya? Lebih cocoknya pakai wrap aja ya. Kemudian di sini saya tambahkan teksnya apa? Apa ini? Text view 1 atau teks 1 gitu aja. Teks 1. Nah, saya butuh ID di sini teman-teman. Ada ID. Nah, jadi kita bisa juga membuat ID di sini. ID itu seperti kalau di kalau di web itu kalau kalian tahu di input, di tag input itu ada atribut yang namanya name. Nah, itu kan pembuatan variabel pada HTML. Nah, sama saja kalau di mobile apps dia menggunakan ID gitu. Kalau JavaScript juga menggunakan ID ya yang di HTML kalau kita menggunakan JavaScript. Tapi kalau teman-teman menggunakan PHP otomatis pakainya name gitu. Atributnya namanya name.
Oke, kita mention misalkan di sini saya buat nama atributnya txt1 saja. Berikutnya mungkin saya tambahkan lagi teks yang kedua gitu ya. Oke, misalkan atau ini saya copy paste saja ya biar lebih cepat. Oke, saya tambah. Nah, ini masih error karena dia punya ID yang sama ya. Kita ganti dulu untuk ID-nya jangan sampai sama dengan yang di atas. 3 gitu. Ini ya juga kita ubah ya, teks 2, yang ini teks 3 gitu. Oke, seperti ini saja. Nah, misalkan saya mau, ini kan mereka masih di sini semua ya, masih posisinya masih, ini kan ada 3 ya, tapi posisi mereka masih sama. Nah, saya mau mengatur tata letaknya. Yang pertama misalkan saya mau untuk txt1 ini dia posisinya saya mau dia di bagian atas gitu ya. Dia posisinya di bagian atas. Nah, saya bisa menambahkan atribut parent top kalau tidak salah namanya, parent top. Parent topnya kita buat true saja. Oke. Ini untuk txt1. Nah, untuk txt3 atau nanti saya tambahkan satu lagi biar ada yang keempat gitu. Oke, seperti ini. Yang ketiga, ini mau saya tambahkan di bagian bawah gitu. Otomatis parent origin parent bottom gitu ya. Di sini saya set true. Jadi nanti untuk yang txt3 itu dia posisinya di bawah. Nah, di sini saya kecilkan saja supaya kelihatan. Oke, seperti ini ya. Jadi udah saya tempatkan di bawah. Nah, sisanya itu masih belum karena saya mau mengacu pada misalkan seperti ini. Untuk yang 2, oke ini kok salah. Oh ya, ini masih, ini 4, ini juga 4. Oke, jadi 1 sudah saya posisikan di sini, tinggal 2 dan 4. Nah, untuk yang 2, saya mau memposisikannya itu di sebelah kanan gitu ya. Saya mau memposisikannya di bagian sebelah kanan txt1 gitu. Jadi nanti urutan gitu. Ada txt1, txt2 di sebelah kanannya. Nah, itu caranya gimana? Kita bisa mengacunya menggunakan atribut komposisi sebelah kanan, berarti artinya kita pakai yang to right ya. To right of siapa gitu. Jadi txt2 to right of gitu. To right of siapa gitu. Sebelah kanan dari siapa? Dari yang txt1 kah, atau txt3 kah, atau txt berapa gitu. Nah, saya maunya di sebelah kanan txt1. Nah, jadi saya pilih yang txt1. Oke, harusnya dia nanti masuknya ke sini ya posisi. Nah, ini udah ya txt view-nya ya. Tinggal bagian txt yang 4 ya. Oke. Sebentar. Yang 1 tadi udah saya, yang 1 di top, yang 3 di paling bawah, berarti yang 4 di sebelah kanannya gitu. Sebelah kanan yang 3 gitu ya. Nah, di sini saya buat saja atributnya. Di mana ya? Tadi saya tambahkan di mana? Origin to right. Oke, di sini saja berarti saya tambahkan. Berarti to right of yang ketiga. Nanti diperhatikan ya, nanti dia ada di sebelah kanan sini. Harusnya ya. Oke, kok belum ada ini? txt4-nya itu harusnya ada di sebelah kanan yang txt3 gitu. Sebentar, ini saya reload aja ya. Oke, masih belum, sebentar. Oke, ini udah ada txt, ini txt1 ya, ini txt2, jadi masih di bawah, ini belum di sebelah. Oke, sebentar, saya cek dulu ya. Oke, masih belum juga. Berarti ada yang keliru ini, sebentar. Ini kita buat wrap content ya. Oh iya, ini belum saya posisikan di bawah ya. Jadi kita harus posisikan dia di bawah juga. Kalau misalkan saya langsung buat to right of
sisi sebelah 3, berarti dia nanti tetap di bagian atas gitu, tapi di sebelah kanannya, sebelah kanan mengacu pada text view yang 3 ini gitu, tapi dia belum ke bawah. Oke, saya buat posisinya ke bawah. Untuk membuat posisi ke bawah kita menggunakan yang Align Parent Bottom. Kita truekan saja. Nah, nanti kita cek. Nah, ada dia ya. Jadi di sini ada TXT 4-nya. Oke, seperti itu. Oh iya, ini bukan text color ya, pantasan aja. Harusnya text saja. Oke, ini harusnya text. Oke, seperti ini ya. Jadi cuma teks. Nah, kalau gini kan kelihatan ya. Teks 2 itu di sebelah teks 1. Cara buatnya gimana, Pak? Tinggal tambahkan perintah. Mana tadi perintahnya? Ini, atribut layout to right of ID 1. Jadi kita menempatkan teks 2 ini di sebelah kanan teks 1. Nah, gimana kalau mau di bagian bawahnya? Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja atribut below gitu ya. Ada tidak ya? Biasanya, oh ya masih ada ternyata. Below of txt1 misalkan. Harusnya nanti dia di bagian bawahnya. Nah, di sini. Mau di bawah txt1, berarti ini tidak perlu digunakan. To right-nya bisa dihapus. Below txt1. Nah, seperti ini. Itu untuk relatif. Jadi, relatif layout itu bergantung pada parent-nya, teman-teman. Dia bergantung pada widget lain gitu ya. Jadi, intinya seperti itu ya. Kalau relatif layout, saya belum terlalu banyak menggunakan, bahkan belum pernah ya saya menggunakan relatif layout. Oke, berikutnya ada constraint layout. Kita langsung masuk saja ke constraint layout. Ini seperti apa? Mungkin saya contohkan yang simple saja ya untuk constraint layout-nya. Saya hapus dulu mungkin untuk widget yang ada di sini. Ini saya hapus, kemudian saya ubah ini menjadi constraint layout. Pilih yang atas ini ya, yang constraint layout. Oke, sudah jadi constraint layout-nya. Saya langsung masuk ke desain, karena ini bisa di drag and drop gitu ya. Tinggal kita drag saja gitu, misalkan saya butuh teks. Nah, tinggal saya masukkan saja ke sini, nanti dia muncul gitu. Tinggal kalian tempatkan, oh ya ini salah ya, ini bukan di sini. Harusnya saya masuk ke desainnya. Nah, ini desainnya, kita zoom. Oke, ini bisa kalian tutup dulu, tidak masalah. Nanti kalau memang perlu dibuka bisa. Oke, nah di sini ya. Nah, ini mau ditempatkan di mana gitu. Widget yang ini mau ditempatkan di mana? Ini bebas gitu. Kalian bisa drag and drop, misalkan di sini. Oke, udah gitu ya. Tinggal atributnya saya mau ubah gitu namanya. Oke, ini ID-nya, namanya ada di mana ini ya. Oke, text view misalkan di sini username. Gitu. Oke, dia udah berubah. Nah, teman-teman, kalau untuk constraint layout, ini tata letaknya itu bergantung pada parent juga. 11-12 sama sebenarnya dengan apa namanya? Dengan relatif layout, hanya saja kalau di sini pengaturan constraint, dia menggunakan pengaturan constraint ya. Pengaturan constraint-nya itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman tidak menambahkan constraint, nanti dia error seperti ini. Jadi ada tanda seru. Ya, untuk mengatur constraint-nya kita bisa langsung masuk ke sebentar. Pilih dulu, pilih atribut. Nah, di sini ada. Ya, atau di sini mungkin kita gunakan button saja. Ini saya hapus saja. Oke, saya gunakan button saja ya. Button misalkan saya tambahkan. Oke, button ada di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan masih error ya. Saya tambahkan untuk constraint-nya. Constraint ke sebelah kanan saya cek di sini 0 saja. Berarti harusnya nanti dia mentok ya. Sebelah kirinya juga saya set 0. Kemudian sebelah bawahnya juga saya set 0. Nah, seperti ini. Kita cek dia di bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, ini tinggal saya tambahkan kalau mau buat dia mentok, mungkin kita ke code-nya. Nah, di sini otomatis teman-teman. Yang wrap untuk width-nya saya buat dia match parent gitu. Kita save.
Nah, udah jadi seperti ini ya dia ya. Nah, jadi di sini udah tidak error lagi. Jadi di sini hanya ada tanda seru saja karena kita udah buat constraint-nya. Ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan constraint layout. Nanti tinggal teman-teman tata saja pewarnaannya dan sebagainya. Oke, intinya seperti itu ya. Constraint layout itu mengacu pada widget yang ada di sebelahnya. Misalkan lagi kalau saya mau tambahkan apa namanya? Misalkan edit text ya, edit text. Mana edit textnya ini? Text view ya. Satu namanya text view button edit text. Ini saya jarang pakai ini ya. Kayaknya sepertinya di common. Kemudian loh, kok nggak ada ini, text view aja yang ada. Apa di sini? Ini ya dia. Oh iya, pakai namanya plain text ya. Oke, saya tambahkan plain text-nya di sini. Ini kalau teman-teman ke code dia otomatis nambah ya. Nah, ini edit text. Cuma di sini masih error teman-teman karena kita belum menambahkan constraint-nya. Begitu juga dengan yang bagian ini. Ini masih error, belum kita tambahkan constraint-nya. Nah, teman-teman bisa menambahkan constraint-nya misalkan dengan menarik ini juga tidak masalah ya. Misalkan ke button. Nah, seperti ini. Misalkan saya mau menempatkan posisinya di tengah, berarti yang atasnya mungkin kita tarik ke atas gitu. Nah, di sini. Sorry, salah. Ini kan ada apa ya, bunda-bundernya itu buat kita narik. Nah, seperti ini. Ini kita tarik ke sisi sebelah kanan mungkin, ini ke sebelah kiri. Tinggal kita buat dia match saja nanti ya. Oke, di sini width-nya kita buat match. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, itu terkait dengan apa namanya constraint layout. Nah, kita coba layout yang lain, ada frame layout. Kalau frame layout ini kita membuat objek itu saling bertindihan gitu ya. Saya hapus dulu mungkin yang bagian ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Nah, saya tambahkan di sini tadi namanya adalah frame layout ya. Frame layout. Oke. Misalkan saya ingin menambahkan apa ya, misalkan image gitu. Saya mau menambahkan image. Di sini bisa di drag and drop nggak ya? Oke, sebentar ya. Common image view. Oke, saya mau pakai yang ini aja, avatar. Tinggal saya oke. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin saya buat posisinya di tengah gitu ya. Untuk membuat posisinya di tengah, saya butuh apa ya namanya? Gravity ya. Gravity, kita pakai yang layout gravity karena dia adanya di widget. Oke, saya buat center, kita coba cek ya. Nah, posisinya udah di tengah ya. Mungkin saya besarkan, jadi saya tidak pakai wrap, mungkin saya menggunakan angka saja 300 dp. Di sini juga mungkin 300 dp. Kita coba cek ya. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin saya tambahkan satu buah button. Oke, jadi button nanti itu menindih si gambar gitu. Atau saya gunakan drag and drop saja ya, biar nanti teman-teman bebas memilih sukanya yang mana. Button misalkan. Oke, button nih saya tutup dulu. Saya drag and drop ke sini saja buttonnya. Oke, posisinya tetap di atas ya karena belum kita setting untuk apa namanya, atribut-atribut yang lainnya. Oke, di bagian button mungkin saya tambahkan gravity-nya tetap saya ke center gitu, gravity center, sehingga nanti dia posisinya ke tengah gitu. Dia akan menindih si apa namanya ini, gambarnya gitu ya. Ini bisa teman-teman ubah. Misalkan untuk yang ini kita buat match saja gitu ya. Kemudian ini saya buat apa namanya, 300 mungkin. Apa kegedean ya? Oke, kegedean ya. Mungkin 100. Oke, jadi ini juga kegedean 100 dp aja. Atau 200 ya. Nah, seperti ini. Tinggal teks, kalau mau ditambahkan teks, ini jadi dia otomatis text color ya. Teks, oh teksnya udah ada ya. Teksnya udah ada. Teksnya misalkan click me gitu.
Ini mau ditambahkan bebas ya, background apa segala itu banyak sekali sebenarnya kalau mau ditambahkan. Primary, kemudian bisa juga menambahkan teks, warna teksnya ya, kita pakai color. Teks colornya kita pakai yang white tadi, yang udah saya buat, udah saya daftarkan warnanya. Kemudian kalau kita mau membuat ukuran teksnya lebih besar, mungkin bisa menggunakan text size gitu ya. Text size-nya mungkin saya buat 24 SP saja gitu. Oke, jadi ada DP, ada SP. Kalau DP itu dia tidak mengikuti ukuran device-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman mau pakai apapun, nanti ukuran teksnya itu tetap. Mau pakai smartphone yang resolusi layarnya gimana pun, mau pakai smartphone, mau pakai tab, ukurannya nanti tetap segitu teksnya. Tapi kalau teman-teman pakai satuan yang SP, ukurannya itu berubah menyesuaikan dengan device yang teman-teman gunakan. Seperti itu ya. Jadi kalau teks itu biasa saya gunakan yang SP. Oke, klik me ya misalkan. Nah, kemudian kalau mau membuatnya apa ya, bold itu textile ya. Textile itu. Oke, textile saya buat bold di sini. Oke, seperti ini. Jadi intinya dia menindih gitu ya. Nah, itu terkait dengan frame layout. Kemudian ada table layout. Nah, ini saya rasa udah tidak asing lagi ya kalau table layout ini berkaitan dengan kalau table itu kan ada baris dan ada kolom gitu ya, otomatis eh, keduanya itu nanti ya saling berkaitan gitu ya. Tabel dan kolomnya itu saling saling berkaitan. Nah, misalkan kalau saya ubah dulu ya. Table layout. Oke, bukan table row tapi layout. Oke, misalkan seperti ini saya contohkan untuk yang table apa layout gitu ya. Kayak gimana ya ini ya, saya lupa juga kayaknya tabel layout ini. Kalau tidak salah dia pakai table row. Kemudian di sini kita set untuk layout width-nya, saya pakai match saja. Kemudian height yang satunya, height-nya saya pakai wrap content, saya tutup. Oke, misalkan di sini saya tambahkan apa ya, misalkan ada text view gitu aja. Text view-nya, oke, ini kok nggak bisa ini ya, auto ini ya. Layout width kita set match, height-nya height-nya kita set wrap saja. Misalkan ini teksnya masukkan username gitu. Tinggal ini kita tutup. Oke, kita cek ya. Oke, sudah ada. Nah, ini untuk barisnya. Jadi untuk menyatakan barisnya kalian bisa menambahkan tabel row gitu ya. Kemudian misalkan nanti saya mau nambahkan yang bagian editnya gitu. Edit teksnya. Oke, ini saya copy paste saja mungkin. Harusnya nanti dia tampilannya di bawahnya ya. Oke, cuma aja ini belum kelihatan. Mungkin saya tambahkan background accent ya. Kemudian saya tambahkan hide, masukkan username. Ya, seperti ini ya penggunaannya ya. Jadi untuk penggunaan table layout untuk menambahkan widget-widgetnya nanti kita bisa menggunakan table row-nya ini atau baris. Cuma saya jujur saja belum pernah menggunakan table row, tapi dulu waktu ngajar juga sempat menggunakan ini ya, table row. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang jelas kita nanti tambahkan table row untuk menambah di dalamnya nanti berisi widget-widget yang kita gunakan. Nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi table row yang pertama ini menyatakan baris yang pertama. Nanti kalau kalian mau menambahkan table row yang kedua, nanti kalian tambahkan lagi table row. Seperti itu.
Oke, selain itu ada grid ya. Kalau grid ini saya bisa menyontohkan seperti ini saja. Jadi grid itu bentuknya kotak-kotak gitu ya. Kalau kalian mungkin pengguna Windows gitu. Nah, seperti itulah bentuk grid. Oke, misalkan saya tambahkan grid layout misalkan di sini. Oke, kemudian kalau grid layout ini bisa kita drag and drop ya, kalau tidak salah. Mungkin kita coba drag and drop saja. Desain, kemudian saya tambahkan di sini button saja ya biar kelihatan. Button 1, button 2, button 3, button 4, 5 dan 6. Tambah satu lagi ya. Oke, 7. Oke, ini kan mentok ya. Nah, ini penggunaan grid seperti ini. Jadi nanti bentuknya kotak-kotak. Biasa untuk menampilkan gambar gitu ya. Di sini atau berita gitu. Di sini ada berita yang pertama, berita kedua, ketiga, keempat, nanti di bawahnya lagi. Nah, untuk mengatur bawahnya lagi atau batas seberapa banyak yang bisa ditampilkan, nanti dia atau nanti posisinya ke bawah lagi. Nah, kalau seperti ini kan ini nggak kelihatan ya, kepotong gitu. Nah, kalian bisa settingnya di sini. Sebentar. Apa ya namanya? Saya lupa. Column count atau column number ya. Column count. Nah, ini dia column count. Nah, berapa banyak nih kalian mau tampilkan? 1, 2, 3, 4 misalkan. Ya udah kita set 4 saja. Otomatis nanti selebihnya itu akan ditampilkan di bawahnya. Nah, ini dempet karena belum saya tambahkan padding, mungkin nanti bisa ditambahkan padding. Oke. Kalau grid kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, penggunaan apa namanya? Grid layout ya. Oke, kalau sudah selesai ya untuk pengenalan layout kita, saya rasa seperti itu saja, tidak terlalu banyak. Untuk materi berikutnya saya akan masuk ke materi yang lebih ini ya. Apa ya? Kita masuk ke pembuatan splash screen. Jadi kalau teman-teman buka YouTube itu biasa kan ada splash screen ya yang ditampilkan biasa logo YouTube-nya, terus baru masuk ke apa konten YouTube-nya itu ya. Oke, ini saya keluar dulu saja, saya keluarkan. Oke, saya buat satu buah apa namanya? Project lagi, kemudian untuk layoutnya atau template-nya saya gunakan yang empty activity, saya next. Kemudian untuk penamaannya di sini apa ya? Saya buat misalkan wisata app gitu aja ya, wisata app, aplikasi wisata, anggap saja seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya tidak ada saya perubahan, language-nya tetap seperti ini, kemudian di sini tidak ada untuk yang ini ya. Ini nggak bisa. Coba kalau dia pakai Java bisa tidak? Oh, nggak bisa juga. Bisa. Oke, API levelnya saya gunakan yang 30 sama dengan yang tadi. Untuk versi Android-nya adalah 10 atau versi R ya. Kalau sudah di finish, oke, saya akan atur lagi project-nya tadi supaya untuk target SDK-nya pas ya. Jangan sampai nanti SDK targetnya itu melenceng. Jadi kita create atau nanti kita jalankan menggunakan emulator yang sudah saya set menggunakan SDK level 30, tapi project-nya SDK level 31 kan tidak sinkron ya. Oke, di sini saya tambahkan project structure-nya, kita ke modules, kemudian di bagian property-nya untuk compile SDK version, nanti untuk compile-nya saya gunakan yang API 30. Build to version-nya udah cukup menggunakan 30.02. Kemudian nanti teman-teman ke default config, kita masuk ke bagian target SDK-nya, di sini saya gunakan yang 30. Oke, untuk minimum SDK version-nya sudah set 30 ya. Jadi minimumnya memang 30 di sini. Kalau sudah di-apply dulu, sambil menunggu proses synchronize-nya, kita langsung klik OK kalau sudah selesai. Oke, tinggal ditunggu ya Gradle Project sinkronisasi, jadi dia menyesuaikan dengan konfigurasi yang kita atur tadi. Oke, sebentar, di sini udah selesai belum? Oke, udah selesai proses downloadnya untuk Gradle-nya. Nah, jadi splash screen itu kan seperti ini teman-teman. Mungkin saya jelaskan dulu konsepnya ya ke teman-teman. Jadi kita udah masuk ke project-nya gitu, kita akan buat project. Misalkan di sini kita punya handphone gitu ya, kita punya smartphone. Nah, misalkan
apa ya? Ini proses pertama gitu ya, proses yang pertama. Ketika kita klik aplikasi gitu ya, kita klik aplikasi. Nah, ini misalkan aplikasinya dalam bentuk round ya, jadi ikonnya round, icon yang bundar gitu. Nah, ini proses yang kedua. Ketika kita klik aplikasi tersebut, ketika kita klik aplikasinya, maka nanti dia akan langsung masuk aplikasinya ya. Biasanya kalau masuk aplikasi nanti ada logo gitu. Misalkan logonya apa di sini. Nah, ada logo apa gitu ya. Biasa juga nanti di sini ada tulisan apa gitu. Atau di sini ada tulisan, ada teksnya tidak gitu ya. Nah, setelah itu proses ketiga, nanti dia langsung masuk ke kontennya gitu. Nah, misalkan kalau YouTube, berarti di sini nanti ada banyak video gitu ya. Seperti itu ya, video rekomendasi. Oke, biasanya videonya seperti ini ya. Nah, seperti ini video-videonya. Nah, kita mau buat yang seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk untuk saat ini kita buat splash screen dulu. Next, minggu depan akan saya lanjutkan untuk membuat navigatornya ya. Kita akan buat bottom navigator. Oke. Yang pertama, teman-teman, kita punya main. Nah, mainnya itu adalah yang ini, teman-teman. Jadi, konten untuk menampilkan apa isi daripada aplikasi kita itu nanti kita sebut sebagai main. Ya, halaman awal. Kalau di web itu kita anggap saja sebagai halaman dashboardnya gitu ya. Nah, itu main activity yang pertama yang kita buat default. Otomatis kita tambahkan satu buah activity lagi, kita tambahkan satu buah activity beserta layoutnya gitu ya. Nah, gimana cara nambahkannya, Pak? Di package yang ini, sampel wisata app ini, kalian klik kanan. Kalian bisa pilih new. Oke, kalau sudah new, pilih ke bagian activity, pilih yang empty activity. Nah, seperti ini. Tinggal kalian tulis penamaannya, saya mau buat splash screen di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini dicentang teman-teman. Soalnya kita mau membuat, jadi yang kita buat activity beserta layoutnya juga. Kalau activity-nya itu nanti extensionnya .kt ya, Kotlin. Sedangkan kalau yang layout-nya nanti itu .xml. Nah, ini untuk bagian back end-nya, ini untuk bagian front end-nya. Ya, atau desainnya di sini nanti, di layout-nya ini. Jadi, kalian centang. Jadi, nanti juga di-generate ke sebuah layout file. Nah, nama layout-nya nanti seperti ini. Kalau sudah, splash screen, ini udah benar belum? Splash screen, oke, tinggal kita finish. Oke, kalau sudah finish, nunggu dulu ya, Gradle project-nya masih disinkronisasi dulu. Semoga tidak terjadi. Pak, mohon maaf, boleh diulang barusan, Pak, untuk buat new file-nya itu, Pak. Oke, new file-nya pilih ya, klik kanan. Klik, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau memang saya kecepatan bisa minta ulang, tidak masalah ya. Oke, di package-nya klik kanan. Pilih new. Pilih activity. Mana activity? Nah, ini dia. Activity. Pilih yang empty activity. Ketika kita tadi pertama, ini sebenarnya kenapa Pak mesti empty activity ya? Karena saya mau membuatnya dari activity yang benar-benar kosong gitu ya. Yang tidak ada activity, tidak ada widget di sana. Nah, kalau saya pakai login activity, nanti di sana ada widget teman-teman, ada text view-nya, ada edit text-nya juga, ada button-nya gitu ya. Oke, jadi saya pilih yang empty activity. Diklik saja. Untuk penamaannya tulis splash screen. Splash screen. Untuk checkbox yang generate layout file ini dicentang. Kalau sudah selesai, oke, ini splash screen 2 karena tadi udah saya buat. Ya, harusnya jadinya splash screen seperti ini. Nah, nanti di finish. Ini tidak bisa finish karena punya saya udah ada yang namanya seperti ini, jadi punya saya tidak bisa. Harusnya punya kalian sama ya. Di sini juga dituliskan bahwa activity name must be unique gitu. Unique itu artinya beda. Tinggal di finish. Kalau sudah selesai, nanti akan jadi splash screen .kt sama activity underscore splash screen. Splash screen-nya di sini, yang .kotlin-nya, kemudian yang layout-nya di trash, kemudian di layout. Jadi ada dua juga, ada main sama splash screen. Oke, kalau sudah ini gimana ya? Saya lupa. Oke, kalian bisa ke manifest,
pilih androidmanifest.xml. Oke, saya tunggu ya. Pilih androidmanifest.xml. Oke, atau kita jalankan dulu ya, kita jalankan dulu. Kita jalankan. Semoga tidak ada error-nya. Biasanya ada error-nya ya. Oke, karena tadi emulatornya udah saya buka. Biasanya emulatornya yang bermasalah itu biasanya emulatornya ya. Kalau punya saya. Oke, sebenarnya nanti teman-teman, kalau misalkan emulatornya itu terlalu berat gitu ya, teman-teman bisa menggunakan Genymotion. Mungkin udah ada yang pakai. Nah, ini Genymotion ini juga emulator. Ini katanya ya, saya belum pakai. Ini katanya emulator yang paling ringan sekali gitu. Jadi, kalian bisa menggunakan Genymotion ini, di-download aja ya. Di-download, mana ini downloadnya. Oke, nanti tinggal dicari saja ya cara downloadnya seperti apa, karena saya juga belum pernah menggunakan Genymotion. Sebenarnya masih ada yang lain, nanti dicari saja dengan kata kunci Android emulator gitu ya. Nanti akan ada rekomendasinya. Oke, kita cek. Oke, ini masih belum selesai tasknya. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu sampai proses build-nya selesai. Oke, udah jadi ya. Hello World. Nah, jadi ini yang ini teman-teman, ini yang dijalankan itu masih yang ada di sini tampilannya. Oke, masih yang di sini. Loh, kenapa Pak bukan display screen? Kita maunya kan display screen yang pertama gitu ya. Teman-teman bisa menyetingnya di bagian ini. Android Manifest. Bisa ke app Manifest, androidmanifest.xml. Nah, teman-teman perhatikan, activity yang kita buat itu teman-teman akan didaftarkan di manifestnya. Ya, contohnya seperti tadi, splash screen itu udah ditambahkan. Ini dia. Splash screen sudah ditambahkan. Nah, sedangkan ketika project kita pertama kali dijalankan, yang akan dijalankan pertama kali itu adalah main activity yang ada di sini. Nah, yang ada di sini itu kan main activity. Barulah dia menjalankan nanti ya, kalau misalkan kita mau menuju ke arah splash screen, nanti yang dijalankan splash screen. Nanti kita buat yang namanya intentnya ya. Oke. Tapi kita mau dia itu yang pertama dijalankan splash screen gitu. Gimana caranya? Ya udah, kita tukar saja posisinya. Kita tukar posisinya teman-teman. Splash screen di sini, main activity di atasnya. Ya, tinggal ditukar saja. Nah, ini saya cut. Oke, dari titik ini ya. Ini saya cut. Ctrl X saja ya. Saya pindahkan di bagian ini, di bagian main activity. Yang main activity yang ini saya cut. Saya pindahkan ke bagian atas. Kita paste. Oke, seperti ini. Jadi diubah. Tempatnya kita tukar gitu. Supaya nanti dia menjalankan activity splash screen yang pertama kali yang dijalankan, bukan main activity-nya. Ya, kalau sudah, Ctrl S dulu. Kalian ke build, kemudian try build. Kita coba cek ya. Kenapa di rebuild? Karena kita mengubah di bagian manifestnya. Otomatis harus di rebuild, kita membuild ulang gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, ini yang lama proses compile-nya saja ya. Jadi harus memang menunggu sedikit lebih lama. Oke, harusnya nanti dia masuk ke splash screen teman-teman. Harusnya ya, dia masuknya ke splash screen dulu. Oke, ini masih belum selesai juga. Oke, udah selesai, tinggal saya jalankan. Oke, dilihat ya. Apakah dia masuk ke... Oke, ini sebentar ya. Masih belum selesai prosesnya. Oke, udah launch. Kok nggak muncul-muncul ini? Oh ya. Nah, ini adalah activity. Ini belum keluar ya. Nah, seperti ini. Wisata app-nya masih tetap ada karena dia mengacu pada labelnya yang ada di sini. Ya. Tapi di sini udah tidak ada Hello World-nya lagi, teman-teman.
Kalau teman-teman perhatikan di activity main itu ada hello world. Sedangkan di activity splash screen itu tidak ada hello world-nya. Nah, ini belum ada text view-nya, sedangkan di sini kan udah ada text view. Di splash screen belum ada text view. Artinya, kita sudah berhasil mengeksekusi activity splash screen untuk pertama kali. Jadi ketika aplikasi dibuka, yang dieksekusi pertama kali adalah splash screen. Tinggal kita nanti akan menambahkan ini ya, kita hilangkan dulu. Saya mau hilangkan apa namanya ini header bagian atasnya ini, ya. Jadi header bagian atasnya itu silahkan teman-teman dihilangkan dulu, ya. Cara menghilangkannya seperti apa? Kita ke Android Manifest. Oke, jadi ingat ya, tujuan kita adalah menghilangkan header bagian atas ini. Biasakan kalau di halaman splash screen itu kan full ya, full screen layarnya. Kemudian nanti di tengah-tengahnya ada logo gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, cara menghilangkannya, teman-teman silakan ke androidmanifest.xml-nya. Kemudian, di bagian splash screen yang ini, oke, di bagian splash screen yang ini, setelah tanda petik 2 ini, silahkan teman-teman tambah Android Themes. Bukan Themes ya, tapi Android Theme. Temanya ya, seperti itu. Oke, tambahkan Android Theme. Kemudian nanti pilih yang no action bar. No action. Nah, no action. Tuliskan saja no action. Jangan pakai huruf besar, huruf kecil semuanya. Nanti diberikan rekomendasi. Kalau teman-teman ingin menampilkan activity atau interface yang gelap, teman-teman bisa pilih yang day night, no action bar. Jadi nanti background-nya itu gelap, kemudian tidak ada action bar-nya. Bagian header-nya tadi itu nanti dihilangkan. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang terang, kemudian action bar-nya dihilangkan atau header-nya dihilangkan, pilih yang like, no action bar. Saya pilih yang like saja ya, yang terang. Kemudian pilih no action bar. Saya saya klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silahkan disimpan. Kemudian kita rebuild lagi, karena kita mengubah di bagian manifestnya. Oke, kita rebuild, pilih build, kemudian rebuild project. Oke, silahkan diikuti ya. Siapa tahu nanti saya minta kalian untuk mengirimkan hasilnya ke grup WA ya, seperti yang sudah saya ini waktu malam itu. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu malam itu ya, waktu pertemuan pengganti. Oke, udah kita rebuild ya. Kemudian saya jalankan aplikasinya. Oke, kita cek ya, apakah berhasil atau tidak. Ya, semoga saja berhasil. Oke, masih launch ya. Oke, kita tunggu saja. Walaupun dia udah launch, udah selesai, tapi belum tampil, ditunggu saja. Karena apa? Karena kalau kalian run lagi, itu bahkan lebih lama lagi nanti prosesnya. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Dia full screen dan tidak ada header-nya. Oke? Nah, ini udah berhasil. Tinggal kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Bagian berikutnya, kita akan menambahkan gambar. Ya, saya akan menambahkan image. Nah, cara menambahkan gambar seperti apa? Kalian siapkan dulu gambarnya. Siapkan dulu gambarnya. Ya, gambarnya disiapkan dulu. Caranya gimana, Pak? Di-download saja di apa namanya? Oke, atau saya upload. Jangan ya, tinggal kalian cari saja. Nanti agak lama kalau saya upload. Nanti yang mau coba mungkin bisa dicari dulu. Tapi nanti kalau setelah selesai perkuliahan ini akan saya upload ya. Ini akan saya upload, nanti bisa kalian gunakan, silahkan saja kalau mau digunakan. Tapi biasanya kalau saya itu lebih sukanya kalian menggunakan studi kasus kalian. Ya, jadi kalau dulunya itu mata kuliah mobile app saya itu setiap mahasiswa studi kasusnya beda-beda. Jadi ada yang membuat aplikasi untuk toko pakaiannya gitu ya. Ada juga yang membuat aplikasi untuk restorannya seperti itu. Nah, jadi macam-macam ya.
Oke, nanti kalian bisa menggunakan studi kasus yang lain. Jadi tidak harus menggunakan yang sama dengan yang saya gunakan. Ya, yang penting nanti fitur-fiturnya itu sesuai dengan yang sudah saya ajarkan. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Untuk menambahkan image atau gambarnya, kalian bisa copy paste saja. Ini di copy. Oke, klik kanan, kemudian copy. Kemudian kalian ke bagian trace-nya. Oke, di bagian mana Pak? Di bagian drawable. Nah, di bagian drawable diklik. Oke, diklik, klik kanan, kemudian kita paste saja. Nah, kita paste gambar yang tadi. Nah, di sini ada dua pilihan, yang drawable biasa, yang drawable versi 24. Kita pilih yang drawable biasa, kita klik OK. Nah, ada satu hal yang menarik di sini teman-teman. Kalau misalkan nama gambar kalian terdiri dari dua kata, jangan menggunakan spasi dan juga tidak boleh menggunakan simbol strip. Bolehnya apa Pak? Bolehnya menggunakan underscore atau digabungkan. Kalau saya untuk main aman mungkin bisa menggunakan satu ini saja kata, tidak masalah ya. Jangan terlalu panjang juga. Oke, kalau sudah tinggal, nah ini untuk perubahan namanya, kalau kalian mau ubah silahkan saja. Tapi kalau nanti kalian menggunakan strip di sini, saya udah pernah nyoba ya. Kalau pakai strip itu ternyata dia tidak bisa di-mention nantinya. Tinggal di OK. Oke, kita klik OK. Nah, kalau berhasil nanti di sini sudah muncul logo.png-nya. Oke, kalau sudah muncul, baru kita bisa melakukan atau menambahkan atribut image nanti di sini di splash screen-nya. Oke, saya tambahkan saja ya. Yang pertama, saya akan menggunakan linear layout. Teman-teman, kalau mau menggunakan yang lain silahkan saja. Ya, tidak ada batasan dari saya untuk menggunakan layout yang lain. Di sini saya menggunakan linear layout. Oke, kemudian untuk atribut tambahannya, mungkin saya akan menambahkan orientation. Karena saya ingin memposisikan gambarnya itu nanti di tengah-tengah. Orientation-nya saya buat vertikal. Kemudian untuk graffiti-nya, bukan layout graffiti, tapi graffiti, ini akan saya buat di center atau di tengah. Ya, kalau sudah kita save, saya buka dulu bagian ini supaya kelihatan nanti perubahan-perubahannya. Oke, saya kecilkan saja ya, biar kelihatan. Apa ini yang terlalu kebesaran? Oke. Nah, saya tambahkan image-nya teman-teman. Oke, saya tambahkan image-nya. Image view. Nah, seperti ini. Oke. Yang pertama di sini mungkin saya mau buat wrap aja dulu ya. Saya mau coba nanti gambarnya seukuran apa kalau saya pakai yang wrap content. Nah, kemudian untuk memention gambarnya, kita bisa menggunakan atribut namanya src atau source. Source itu seperti path-nya ya, isinya path atau sumbernya itu dari mana gambarnya. Oke, kalau sudah, di sini otomatis nanti udah muncul teman-teman. Mention-nya, oke, kita mention langsung saja. Mention drawable logo. Kok drawable, Pak? Karena kita menyimpannya di package drawable. Ya, maka kita langsung klik 2 kali saja di bagian ini. Jangan lupa untuk ditutup. Slice, langsung tutup otomatis. Nah, jadinya nanti seperti ini. Oke. Ada yang ketinggalan tidak? Atau masih belum selesai sampai di sini? Oke, saya save dulu. Kita coba ya. Kita coba. Saya tidak perlu rebuild karena saya tidak melakukan perubahan pada manifestnya ini ya. Saya langsung jalankan saja. Kita coba cek ya. Apakah gambarnya nanti akan muncul atau tidak. Oke, gambarnya sudah muncul ya. Kalau yang berhasil nanti mungkin gambarnya kurang lebih seperti yang ada di sini. Jadi gambarnya kelihatan ya seperti itu. Oke,
Nah, saya misalkan mau menambahkan teks di bawah gitu, bisa saja gitu ya. Kita tambahkan teks di bawahnya gitu. Text view. Text view. Nah, text view-nya saya buat wrap saja. Ini juga wrap. Hanya saja saya tambahkan teksnya dulu ya biar kelihatan. Misalkan loading gitu, loading. Nah, seperti ini. Atau saya buat titik-titiknya agak panjang. Oke, loadingnya di sini ya. Saya mau buat posisinya di bawah. Mungkin saya perlu menambahkan margin. Pakai margin top. Posisinya mungkin saya buat, ini saya coba-coba saja ya, 300. Oke, terlalu kejauhan, 200. Ini juga kejauhan, 150. Terlalu dekat ya, 40. Oke, saya bisa buat seperti ini saja ya. Nanti kalian atur-atur saja untuk posisinya nanti. Atau ini margin top, kalau saya coba margin bottom gimana ini? Margin bottom. Oke, dia malah dekat ya. Oh, ini malah nggak ikut teksnya gitu. Berarti pakainya margin top saja. Oke. Ini tadi 200 saja ya. Atau mungkin ininya image-nya saja saya ubah, jangan pakai wrap content. Mungkin saya cek dulu ya. 300 pas tidak nih. Oh, ini untuk besarkannya gitu. Berarti ini pakai wrap aja, jangan terlalu besar. Apa ya ini ya? Pakai margin juga, mungkin margin top. Sebentar ya, saya coba-coba dulu ya. 100 dp mungkin. Oh ya, bisa. Oke, loadnya di sini mungkin ini. Nah, seperti ini saja ya. Atau ini kurang ke bawah. Mungkin saya kecilkan 180. Oh, itu malah kayak gitu deh ya. Berarti ini yang saya besarkan. Oh iya, berarti ininya yang harus di 40. Oke, seperti ini saja mungkin. Oke, sudah ya. Nanti bisa teman-teman atur saja sesuai dengan ininya, tinggal kita tutup. Jangan lupa ditutup ya. Kalau tidak ditutup, di sini nanti ada cacing-cacingnya. Cacing merah ya. Oke, kalau sudah kita jalankan kembali, apakah berhasil dia menampilkan teksnya? Oke, udah berhasil ya. Di sini ada loadingnya gitu. Nah, kalau kalian mau nambahkan teks yang lain ya silahkan saja, nanti tinggal ditambahkan ya teksnya. Oke, berikutnya kita akan membuat intent. Nah, intent itu apa? Mungkin udah dijelaskan di apa namanya, eh, apa ya, mata kuliah teorinya ya. Jadi intent itu ada intent yang eksplisit, ada intent yang implisit. Kalau yang intent implisit itu setahu saya intent yang implisit itu pertukarannya, jadi perpindahan activity itu terjadi di luar activity proyek tersebut. Misalkan ketika kalian membuka, misalkan di di app kita ini kita menyiapkan satu buah tombol gitu. Nah, tombol ini nantinya kita gunakan untuk ketika diklik itu berpindah ke halaman website misalkan. Jadi ketika button ini diklik, dia akan membuka sebuah website. Itu kita sebut sebagai intent yang implisit. Nah, kalau intent yang eksplisit, nah ini saya kurang tahu apa kebalik ya nanti. Kalau yang eksplisit itu nanti perpindahan activity-nya, perpindahan halaman yang ada di mobile apps kita itu terjadi dalam satu proyek gitu. Misalkan dari halaman home ke halaman profile gitu. Jadi ketika tombol ini diklik, dia masuknya ke halaman profile. Nah, itu intent yang eksplisit. Oke. Jadi intinya intent itu adalah perpindahan dari satu activity ke activity lain gitu ya, atau perpindahan dari satu halaman ke halaman lain. Nah, pada dasarnya kalau misalkan kita membuat apa namanya, membuat splash screen ya, kalau kita membuat splash screen itu otomatis dia kan tidak lama di splash screen-nya gitu ya, berarti nanti dia langsung masuk ke halaman main-nya, halaman utamanya. Nah, otomatis di sini mungkin saya bisa tambahkan di bagian splash screen activity ya.
Oke, saya bisa tambahkan di bagian splash screen activity-nya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke kode Kotlin-nya, tidak banyak. Kalau kalian nanti cek, diikuti saja ya. Jadi di sini saya akan membuat yang namanya handler sama delay. Saya akan menerapkan handler sama delay. Handler itu nanti saya gunakan untuk perpindahan activity-nya ya. Kemudian delay-nya itu nanti untuk apa ya namanya? Jadi ada delay-nya. Rentang waktu antara apa namanya? Proses kita membuka aplikasi sampai aplikasi tersebut menuju ke halaman utamanya. Jadi delay-nya itu nanti di splash screen-nya itu. Nah, kita mau set berapa lama gitu dia menampilkan splash screen-nya. Kita bisa buat ya. Jadi saya pakai handler gitu. Ini bisa tidak ya? Handler. Ini handlernya yang mana ya? Yang Android OS atau Java Util ini saya kayaknya langsung saja lah ya. Saya pakai looper, kemudian .get main looper. Oke, kalau sudah di sini saya tambahkan titik. Nah, ini handlernya kok nggak bisa ya. Jadi merah dia ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya. Sebelumnya juga saya tambahkan post delay-nya. Oke, sebentar. Android handler multiple choice. Oke, kita import manual saja handlernya. Di sini handlernya belum ada gitu. Handler. Kayak bisa. Berarti saya import manual. Import Android ya. Kemudian ada di OS. Kemudian ada di handler. Nah, harusnya bisa. Oke, udah bisa ya. Saya import manual. Harusnya sebenarnya tidak perlu diimport manual. Ketika saya tulis handler, dia udah otomatis langsung mengimport secara otomatis ya. Di sini tadi saya tambahkan post delay-nya. Oke, bisa ya. Post delay, buka tutup kurung, saya enter. Nah, kemudian di sini saya akan membuat intent-nya. Jadi, perintah untuk perpindahan gitu. Perpindahan dari satu halaman ke halaman lain. Saya akan buat pakai var, bisa pakai var, bisa pakai val. Kalian mau pilih yang mana? Saya pakai var saja karena ini merupakan variabel. Nama variabelnya adalah intent. Perintahnya adalah intent. Mana dia? Nah, ini intent. Kemudian di dalamnya saya tambahkan this. Ini bisa tidak ya? This. Nah, kemudian kita langsung masuk ke halaman yang mau kita tuju gitu. Jadi setelah membuka splash screen, kalian mau menuju halaman yang mana gitu. Nah, saya mau menuju ke halaman main activity gitu ya. Main activity otomatis di sini saya tambahkan main activity. Kemudian bentuk daripada main ini yaitu berupa kelas. Kelas apa? Kelas Java. Cuma di sini Javanya merah. Oke, Javanya merah teman-teman. Ini karena versi ya. Sepertinya karena versi. Unresolved reference Java. Oke, mungkin kita coba cek di bagian Gradle-nya. Silakan buka Gradle script, kemudian build Gradle bagian modul app, diklik 2 kali. Kemudian di sini ada implementation yang Android Core KTX 1.6, yang Core KTX 1.6. Nah, ini diubah saja jadi 1.5. 1.5. Kita turunkan versinya, tidak apa-apa ya. Kita turunkan saja dulu versi untuk yang Core KTX library-nya ini. Kalau sudah di-save dulu, Ctrl S. Kalau sudah di-save, baru disinkron. Jangan lupa untuk mensinkronnya. Ya, kalau tidak disinkron ya ini sama saja menggunakan yang 1.6. Ya, harus disinkronkan dulu. Kita sinkron now. Oke, jadi dia akan mendownload untuk resource yang versi 1.5. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke. Oke, prosesnya udah selesai. Kalau teman-teman ke splash screen, ini saya back lagi. Misalkan saya tuliskan kelas Java. Nah, udah tidak error lagi. Berarti versinya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk var intent-nya, kita akan start activity-nya. Jadi di sini kita kayak deklarasi dulu teman-teman. Kita deklarasi dan inisialisasi ya. Jadi kita buat variabel yang menampung perpindahan intent-nya gitu. Kita buat variabel untuk menampung perpindahan intent-nya. Nah, di dalam perintah perpindahan intent itu ada bagian yang menunjukkan bahwa intent ini akan menuju ke activity main menuju ke activity main. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau membuat perpindahan intent otomatis buat dulu activity-nya.
biar nanti bisa langsung di mention gitu. Nanti otomatis dia auto complete. Oke, sekarang kita tambahkan di sini perintah untuk menjalankan intentnya itu, yaitu start activity. Kemudian kita panggil variabel yang menampung proses perpindahan intentnya itu, yaitu intent. Ya, kemudian kita finish. Nah, kalau tidak di finish, nanti teman-teman kalau back, kalau misalkan kembali, dia masuknya tetap ke itu, tetap ke splash screen-nya. Ya, kita coba dulu saja. Saya tidak tambahkan yang finish-nya. Kita coba dulu, berhasil tidak ya? Semoga saja berhasil. Oke, cek ya, lihat di sini nanti emulatornya. Harusnya nanti dia akan berpindah dulu. Oh ya, ini error ini. Oke, oh ya, handlernya delay-nya belum saya tambahkan. Harusnya di sini ada parameter baru lagi. Delay mills-nya berapa di sini delay-nya ya? 2000 ya. Oke, kita tambahkan ini ya. Untuk delay-nya teman-teman bisa pakai yang 3 detik, kalau 2000 ya 2 detik gitu. Oke, kita jalankan kembali. Semoga tidak error. Oke, nah dia udah masuk ke splash screen, kita tunggu. Nah, dia langsung masuk ke main activity-nya teman-teman. Hanya saja di sini yang jadi masalah, kalau teman-teman klik back, tombol kembali, dia akan masuk ke splash screen lagi. Nah, jadi kita harus, sessionnya itu harus kita kill gitu, harus kita, apa ya, harus kita hentikan gitu. Jadi, saya tambahkan finish di sini. Oke, finish, kita save, kita coba jalankan lagi ya. Oke. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kita tunggu, oke, dia langsung masuk ke main. Kalau kita back, harusnya dia tidak kembali ke... Nah, dia langsung kembali ke sini. Ya, ke home-nya, ke home smartphone-nya. Oke, ini ada tidak ya? Wisata app ya namanya. Nah, ini dia. Oke, seperti ini ya. Oke, kita udah buat splash screen. Teman-teman yang lainnya gimana, berhasil atau tidak? Halo, gimana? Berhasil tidak? Udah coba belum? Alhamdulillah berhasil, Pak. Alhamdulillah, berhasil ya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Saya mau menjelaskan tentang icon ke teman-teman. Jadi, iconnya itu kan biasa kalau kita cek, kita akan mengubah icon dulu ya. Kalau teman-teman jalankannya pakai smartphone, itu nanti iconnya langsung berubah loh ya. Soalnya saya udah coba. Kalau pakai emulator mungkin butuh waktu gitu ya, karena slow respon sekali emulatornya ini. Oke, kita coba membuat icon gitu, icon aplikasi kita gitu. Nanti ya setidaknya jadi dulu ya iconnya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa ke apa namanya? Ini saya lupa kemana ya. Kayaknya ke res ya. Kalau tidak salah saya ke res. Oke, di drawable kayaknya ini. Oke, di drawable ini ya klik kanan. Ya sebenarnya boleh di drawable, boleh di manapun map ini apa. Oke, nanti dia masuknya ke map ya. Kita ke drawable. Oke, drawable, coba dulu drawable, new,
pilih image asset. Pilih yang image asset. Oke, sudah. Saya ulangi, drawable, klik kanan, pilih new, pilih image asset. Saya klik. Oke, jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama ada foreground layer, itu adalah yang ininya. Apa sih gambarnya? Kemudian yang kedua ada background layer. Background layer itu untuk bagian backgroundnya. Jadi ada dua gitu. Ada bagian foreground. Nah, foreground itu contohnya seperti ini. Yang huruf A ini loh, simbol A ini sama apa ini. Nah, ini foreground. Backgroundnya yang mana? Yang warna hijau bundar di belakangnya itu. Nah, itu background layernya. Oke, misalkan ya, saya buat untuk foregroundnya mungkin saya setnya di sini saja. Kita kita ke bagian yang source asset, pilih yang image ya, karena kita akan import image-nya. Nah, kalian pilih path-nya, directory-nya. Yang pertama saya atur dulu foreground-nya, bagian depannya. Saya klik ini, kita cari gambar kita ya, gambarnya di sini. Logo. Oke, itu untuk foreground-nya, logo. Kita ke desktop, kemudian ke logo. Nah, ini dia. Saya open, nanti berubah di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini terlalu besar Pak, itu dempet gitu. Nah, kalian bisa atur di bagian scaling-nya nih, pilih resize. Sebenarnya kalau trim ini juga bisa, tapi belum tentu pas gitu ya dengan yang kita mau. Kita pilih yang no saja, trim, kita atur resize-nya, sesuaikan dengan keinginan kalian gitu, mau sebesar mana. Nah, seperti ini saja misalkan. Oke, nah kalau sudah, kalian juga bisa atur untuk background-nya gitu. Background-nya, kalian masuk ke tab background, tadi kan foreground ya, foreground-nya udah. Ke background-nya, pilih yang sama dengan yang tadi, bagian path-nya. Kita ambil untuk yang bagian background-nya, saya pakai yang BG ini saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau saya open, nah jadinya seperti ini nanti. Tinggal kalian atur resize-nya, mau seberapa besar gitu. Nah, nanti kan bisa menggunakan logo kalian sendiri ya. Nah, kalau sudah, ini udah selesai nih. Foreground-nya udah kita atur, background-nya juga sudah kita set gitu ya. Sudah kita atur. Tinggal kita next, pilih next. Oke, nanti ini yang merah-merah ini artinya filenya itu sudah ada teman-teman. Filenya sudah ada, hanya saja nanti dia akan melakukan replace gitu ya. Di replace gitu, digantikan gitu. Jadi file yang sebelumnya akan digantikan dengan yang baru gitu. Oke, kalau sudah, nanti dia masuknya ke bagian res ini, ya, ke bagian res yang ada di sini res. Dia harusnya masuknya ke map map ini ya, harusnya masuknya ke map map. Oke, ini tetap ya main, kemudian kita finish saja. Oke, kalau sudah teman-teman mungkin bisa ke map mapnya. Nah ini kan udah ada perubahan ya, kalau kita cari. Ini berubah semua, setahu saya berubah semua ini. Nah ini berubah. Hanya saja ngeblur gitu ya. Oke, kalau sudah, coba dijalankan aplikasinya. Ini di emulator, itu memang proses untuk perubahan itunya lama gitu. Oke, tinggal dijalankan saja proyeknya nanti. Atau teman-teman kalau sudah dijalankan, nanti dicek saja di HP-nya, itu berubah tidak logonya gitu. Harusnya berubah gitu ya. Kalau tidak berubah, berarti ada yang salah. Kalau di emulator itu memang butuh waktu gitu ya. Soalnya saya udah coba kemarin minggu lalu dan baru berubahnya itu ketika saya buka tadi pagi gitu. Tadi pagi saya buka, oh ternyata udah berubah gitu ya. Oke, ini udah kebuka ya. Nanti kita kalau mau lihat logonya, kalian ke home-nya saja, nanti ke menu gitu ya. Nanti kalian bisa cek di sana. Oke, seperti ini kita back, kita ke home-nya saja dulu. Kita cek di bagian menu-menunya apakah sudah berubah. Nah, kita cek ke menunya ya. Nah, ini ditarik ke atas teman-teman, ini ditarik ke atas saja, digeser ke atas. Ketika sama seperti teman-teman buka menu di HP. Nah, ini udah berubah ya. Wisata app-nya udah berubah ternyata, lebih cepat. Nah, ini punya saya yang minggu lalu baru berubah. Oke, ini udah berubah ya.
ikonnya udah berubah. Nanti kalian bisa desain icon kalian sendiri, kemudian bisa kalian apa ya, ya nanti buat yang bagus-bagus lah aplikasinya ya. Oke, seperti itu terkait dengan icon aplikasi kita. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang bottom navigation. Ini sebenarnya apa ya? Sementara saja, atau bottom navigation-nya sebentar. Saya masuk ke activity main karena saya ingin menambahkan bottom navigation-nya itu di bagian main-nya di sini nanti. Nah, disinilah saya menambahkan bottom navigation-nya. Ya, nanti ada bottom navigation. Contohnya seperti apa? Kalau kalian buka YouTube, aplikasi YouTube, di bawahnya itu kan ada navigasi gitu ya. Atau IG lah ya, Instagram ya. Instagram itu kan di bawahnya ada navigasi. Nah, seperti itu. Oke, caranya seperti apa? Untuk bottom navigation itu ini teman-teman, dia punya widget sendiri ya untuk yang bottom navigation. Kalian bisa drag and drop saja. Yang pertama kalian harus install, yang jelas harus terhubung ke internet ya. Namanya adalah bottom, ada tidak ya? Nah, ini dia. Bottom navigation yang bawah ini. Bottom navigation, cuma saja di sini kan belum saya download. Nah, kita coba download atau langsung drag and drop saja. Oke, saya pindahkan ke bagian bawah sini. Add project dependencies. Oke. Kita tunggu prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, nanti otomatis dia akan terlihat ya. Nah, ini udah kelihatan ini. Cuma dia kan ini gede banget ini. Oke, saya tambahkan warna ya supaya kelihatan background gitu. Backgroundnya di mana? Saya tambahkan di atas saja. Background, misalkan backgroundnya saya buat Acen seperti ini saja. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Atau saya buat seperti ini saja. Nah, ini udah kelihatan. Cuma terlalu besar ini ya. Kalau sekelas apa namanya? Bottom navigation. Oke, misalkan untuk mengecilkannya mungkin saya buat seperti ini. Bisa tidak ya? Oke, klik dulu. Di sini saya tambahkan untuk constraint-nya mungkin saya set 0, sebelah kanannya 0, sebelah kirinya juga saya set 0, dan bawahnya juga saya set 0. Nah, oke, setelah di set 0, kemudian nanti bisa kita tambahkan, atau ininya sebentar. Ini width-nya saya jadikan match saja ya. Mungkin pengaruhnya di sini. Kemudian height-nya atas bawah. Oh ya, ini kan karena height-nya dia pakai angka ya, jadi otomatis terlihat lebih besar. Kita mungkin bisa buat untuk height-nya wrap saja gitu. Jadi dia menyesuaikan nanti dengan ukuran icon-icon menunya. Kalau kita cek, harusnya berubah ya. Mana nggak kelihatan ini. Sebentar. Oke, kita ke desainnya. Desainnya juga malah hilang ya di sini ya. Sebentar, ini ada yang salah mungkin. Berarti ininya kita kecilkan aja wrap kontennya ini. Oh ya, karena belum ada menu di dalamnya, mungkin saja ya. Bisa jadi ini kita set 100 mungkin. Oke, seperti ini ya. Atau mungkin bisa lebih kecil lagi gitu, 80. Nah, seperti ini. Untuk sementara gini dulu aja. Jadi height-nya kita set manual. Soalnya di dalam ini belum ada menu-menunya. Kalau ada menu-menunya nanti bisa kita buat dia itu wrap konten, kemudian nanti kita tambahkan padding di setiap menu-menunya itu. Oke, seperti itu ya. Untuk sementara seperti ini dulu saja. Nanti bisa kalian ikuti. Untuk bagian ini coba kita cek masih error tidak. Oke, udah tidak error lagi ya. Jadi udah tidak masalah untuk apa namanya. Di sini saya menggunakan constraint layout ya. Jadi bisa saya drag and drop saja. Oke, saya pikir sampai di sini saja dulu. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan terkait dengan bottom navigation atau navigasi bagian bawahnya ini. Nanti juga kita akan membuat navigasi yang ke samping ya. Kalau memang nanti sempat waktunya. Oke, saya tutup dulu videonya supaya tidak terlalu lama.